Halo everyone, salam join and peace buat kita semua. Karena damai itu indah. Balik lagi dengan gue Yoga. Gua Indra. Gua apa tuh? Kali ini kita seperti biasa akan podcast absurd. Nah, seperti namanya podcast, jadi podcast ini agak sedikit berbahaya. Untuk itu teman-teman, sebelum menonton, gue ingatkan kepada kalian semua, jangan pernah nonton sendirian, usia 17 tahun ke atas, perlu bimbingan orang tua, dan stay tune terus hanya di join. Mari join. Jadi malam ini Ya, adalah malam malam Apa? yang terakhir. Enggak, gua mau nanya dulu gak? Oke, siap. Kan gini. Ini podcast. Iya. Tapi nggak ada mic. Iya. Benar. Biasanya kan podcast tuh tatap muka kayak buka tatap. banyak peralatan yang mumpuni. Emang masih layakkah disebut podcast? Emang podcast itu apa sih? Gimana tuh, Du? Berat nih ini. Enggak, Indra nanyanya ke lu. Ini Gua berat. nanya ke lu, tadi Ini kan lu berat. yang buka Gua. awal. Apa ganti nama aja gitu ya? Jadi apa? Kita ulang aja nih pembukaannya nih, nggak usah podcast. Bukan podcast Samsung ya. Bukan podcast ya. Iya, bukan bener. podcast. Bukan podcast. Oke, teman-teman ralat ya. Jadi kembali lagi dengan kita bertiga di Enggak gitu juga. Oh, nggak gitu juga. Tapi paling enggak, Ya paling enggak. teman-teman tahu ya bahwa ini adalah bukan podcast absurd. Apa ya? Bukan Kok jadi bukan gimana sih? Lu kok jadi gitu sih? Enggak, maksudnya kalau bukan podcast absurd kan Ya udah. gitu. Ya udah. Rancu dong, bukan podcast. Berarti harus benar ngobrolnya. Bukan podcast absurd. Iya, nanti harus. Maksudnya bukan Nah. podcast tapi absurd. Ngerti nggak? Nah, gitu, ngerti nggak? Yang bikin kalian mengerti sendiri. Iya, semoga bisa mengerti. Jadi bukan podcast, Tapi absurd. gitu. Tapi absurd. Bu potaka. Intinya ngobrol lah ya. Iya. Ya, intinya ngobrol. Jadi pada malam hari ini ceritanya kita bertiga ngopi sambil Ngopi. ngerokok. Iya. Dan teman-teman, kita di sini akan membahas soal isu yang menarik, di mana isu ini sebetulnya tidak ada di dalam berita, Iya. tidak ada di dalam sosial media, Tidak tapi ada. hanya ada di tongkrongan kita semua. Gue Apa yakin itu. Dan itu adalah curanrek. Kepanjangannya? Pencurian kendaraan korek. Salah. Salah ya? Kenapa ada kendaraannya dong? Nah, Salah. Kan Bergerak kan? Oh iya, kan maksudnya nggak akan. Koreknya kan bergerak kan? Oh Ke iya, sini, ke sini. betul. Kendaraan Kendaraan bergerak. Iya. Jadi ada transportasi. Jadi ada pergerakan atau ada transportasi yang dilakukan terhadap korek. Korek. Begitu. Iya. Pertanyaannya teman-teman, pertanyaannya, apa yang menyebabkan curanrek itu terjadi? Oke, di sini kita harus bisa meluruskan apa ya? Karena bagi gua itu tuh kayak kuman, tau gak sih lu? Kecil, menjijikan tapi berbahaya kalau didiamkan gitu. Jadi kayaknya ini harus Harus dikumpas. harus dikorek-korek, kan curanrek harus dikorek-korek juga. Biasanya apa yang menyebabkan curanrek tuh? Ini PT Jarum. Hah? PT Jarum. Alasannya? Ya karena kalau nggak ada PT Jarum itu tidak akan ada rokok, gak? Oh iya. Tidak akan terjadi pencurian korek. Oh iya benar ya. Karena PT Jarum ya. PT Jarum. Jadi Anda PT Jarum ya? Lebih mulia mana tuh? Curanrek sama korupsi? Lebih mulia mana? Curanrek sama korupsi. Iya. Kayaknya lebih mulia curanrek. Alasannya tuh? Alasannya? Karena curanrek itu Kalau menurut gua nggak ada yang mulia-mulianya lah. Bener nggak? enggak tetap ada. Kalau korek milik siapa? Milik rakyat. Dia Iya. yang satu lagi korupsi uangnya uang siapa? Uang rakyat dong. Tapi beda. Sama-sama merugikan. Enggak, masalahnya korek bedanya si korupsi. Kalau korupsi uang rakyatnya. Iya. Uang rakyat cuman nggak disetujuin sama rakyatnya. Iya, kalau curanrek Kalau curanrek gue bilangnya rakyat ya, bukan Iya. satu orang berarti Iya, kan. iya. Kalau bilang rakyat berarti semuanya. Nah, betul. semuanya orang juga pasti setuju memakai korek tersebut. Tapi benar Oh, ya, iya. lebih mulia curanrek daripada koruptor. Koruptor itu merugikan. Hmm. Kalau orang curanrek itu malah tidak merugikan. Kenapa tidak merugikan? Orang yang asalnya mau merokok, Ya. tidak jadi merokok, dia tidak jadi penyakit jantung, tidak jadi mati. Betul. Betul tidak? Betul. Tidak ada korek, tidak ada jantung. Tidak ada jantung, tidak ada rokok. jantung mati. Benar. Iya kan? Oh iya. Bener kan? Ini siapa sih yang bego? Iya. Ya benar. Kok bisa gitu ya? Kalian berdua tuh bisa ini ya. Oke benar. Jadi Soalnya kan ini. konduktor itu berteman dengan isolator. Berteman dengan isolator. Jadi gue Best ngerti friend nih banget. kenapa curanrek membudaya, karena memang lebih baik ya. Lebih baik. Nggak ada korek, nggak ada rokok, nggak ada penyakit. Budaya pertemanan itu kan biasanya saling menyelamatkan. Saling menyelamatkan. Nah, itu. Makanya itulah caranya. Caranya. Leluhur kita kan Avatar.
iya. Jadi si si pelaku curanrek itu bisa dibilang dia Legend of Aang. Dia bisa dibilang avatar hidup gitu, legend hidup. Apanya ini? Gimana maksudnya? Pelakunya nih, pelakunya. Pelaku gimana? Pelaku curanreknya nih, pelaku curanrek dia kan menyelamatkan juga nih, seperti halnya avatar kan menyelamatkan bumi. Enggak, itu avatar cuma gimmick doang. Lu dianggap serius, lu bego ya. Salah lagi gue salah lagi nih. Gak, lu hari ini kenapa sih? Gue tahu nih. Lu nanya bisa bedain lah mana gimmick, mana yang beneran gitu kan. Iya. Kalau tadi ngomongin koruptor itu benar, koruptor. Koruptor itu tidak lebih mulia dari Pak curanrek. Kalau avatar, enggak. lu masih percaya sama avatar? Percaya lebih mending percaya zodiak daripada avatar. Anjir, bahasa kemarin. Oke ya. Baik lagi ke korek api nih. Yang tadi zodiak udah lah ya. Udah jelas. Gua salah berarti ya. Gue bego, gue enggak usah salah aja. Gue gak pernah bego-begoin orang bego sih. Gue enggak usah diperpanjang lagi. Sekarang yang gue pengen tanya agak. Menurut lu korek api berbahaya nggak? Korek api berbahaya enggak? Tergantung korekannya sih menurut gue. Tergantung korekannya. Kalau dikorekannya lebih dalam, itu bisa berbahaya. Kalau korekannya tidak terlalu dalam, bisa tidak berbahaya. Bener gak, Dra? Enggak. Alasannya? Soalnya kalau gue bilang sih korek nggak berbahaya, gak. Apinya yang berbahaya. Oh, korekannya enggak. Beda nih. Jelasin. Beda nih. Kalau korek api nih ya, korek tanpa api itu tidak berbahaya. Contohnya korek kuping. Betul. Itu tidak berbahaya. Ya. Lanjutin anjing. Gue nungguin ini. Itu kan korek kuping tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Ya kan? Sedangkan itu kan karena korek api. Karena ada apinya. Karena ada berbahaya. Korek korek kuping nggak ada kupingnya. berbahaya juga. Lu mau ngorek apaan? Kan gua tanya lu mau ngorek apaan? Koreknya kan masih bisa ke hidung. Ya, ganti nama dong. Jadi korek hidung, bukan korek kuping. Lu tadi bawa-bawanya korek kuping, Bro. Lagi Iya kan? Apa? Ya tapi kan kupingnya nggak nempel di korek, maksud gua. Iya. Iya kan lu. Ya iyalah sih. Ya enggak lah. Nempel di korek. Iya. Oke. Tapi gini deh, gimana curanrek nggak terjadi? Ini aja korek cuma satu. Orang ada 3. Iya. Ini yang bawa pulang siapa? Iya. Kemungkinannya besar. Kemungkinan besar yang akan membawa pulang siapa? Oh. Menurut Mbak Yu ini bakal hilang. Oh gitu ya. Di tahun sekarang. Di tahun sekarang ini bakal hilang. Enggak tahu sama siapa gitu kan. Sepertinya sih gini ya. Menurut gua ini kita bertiga, koreknya 1, ini akan hilang. Pelakunya elu Du. Kok gue sih kan gue gak ngerokok. Karena kita berdua ngerokok justru. Bagi kita berdua kalau hilang korek ya udah sih nggak apa-apa. Itu udah budaya yang biasa. Bagi elu mungkin ini akan dipakai yang lebih daripada rokok, bener gak? Enggak. Lu kayaknya akan merasa perlu. Enggak. Iya lah. Enggak lah. Bener gak? Gue balik lagi menurut kata Indra. Yang mana tuh? Gimana? Iya. Sebenarnya gue ngilangin ini ya buat kebaikan kalian berdua. Oh iya. Tuh. Padahal gue masih punya gas di rumah. Lo nih tadi berbicara pengalaman, katanya lu spesialis curanrek. Kayaknya lu apa ya? Kalau gua minta sharing nih pengalamannya, biasanya ciri-ciri pelaku curanrek di tongkrongan tuh kayak gimana nih? Gue bingung ya kalau misalkan bilangin ciri-ciri pelaku. Cuman kalau misalkan orangnya yang bisa diambil curanrek itu, gue tahu ciri-cirinya kayak gimana. Gimana tuh? Ya orang-orang yang selalu megang koreknya. Itu yang paling gampang diambilnya. Itu si korban maksud lu, bukan pelakunya, si korbannya. Oh. Berarti kalau misalkan balik lagi ke pelakunya, berarti pelakunya harus bisa ngedeketin orang tersebut. Berarti kemungkinan si pelaku curanrek ketika tahu sasarannya dan dia mahir untuk memanipulatif di dalam komunikasinya, berarti kemungkinan nih latar belakang curanrek adalah salesman. Iya, karena ngobrolnya bagus dong. Diajak dulu ngobrol ke sana ke sini, terlena, ambil koreknya. Nah, itu salesman berarti ciri-ciri curanrek. Betul, gue setuju. Kalau dari lu gimana, Dra? Dari pengalaman lu, Dra? Pengalaman apa? Ya, ciri-ciri pelaku curanrek. Gue sih nggak pernah curi dia. Oh, korek. Iya, karena dia berpikirnya koreknya biasa aja, jadi disimpan Nah, itu yang sulit tuh yang itu. Oh iya, benar. Kan gue bilangnya orang yang selalu megang korek itu yang paling gampang dicurinya. Beda sama orang yang
susah loh gak? Jadi kan gue gaya jarang gitu pegang korek. Gue kan turunan Avatar. Tapi pertanyaan gue adalah, walaupun Avatar bisa mengendalikan 4 elemen, salah satunya api ini, dia nggak pernah ngerokok loh. Ya karena Avatar nggak butuh rokok, gak? Kenapa? Dia bisa menciptakan asap tanpa rokok. Dia bisa anjing, gak usah bener sih. Telunjuk Avatar tuh bisa jadi rokok. Lo mau jadi rokok Marlboro, lo mau jadi Sampurna, PT Jarum no ya. PT Jarum bisa sama Avatar. Nggak usah pakai duit gak Avatar. Kok sistematik prosesingnya beda ya? Gue yang bingung itu sistematik prosesingnya beda gitu kan. Antara merokok sama yang lu omongin tuh beda anjir. Beda ya. Kita ngerokok begini, Avatar merokok begini ya. Oh, beda. Dia bisa menciptakan asa tanpa apa itu Tanpa semua. Gila. Mantap. Otak lu udah emang Kamsudra. Ya, Lu emang sekolah gitu. Lu sekolah? Ya, bukan gitu. Gue kan pengalaman gue tuh udah lama banget. Iya. Lama Gue banget. kenal Avatar dari Jam terbang memang mempengaruhi. Lu dari kecil udah ketemu Avatar. Iya, Kenal. di Nickelodeon tuh. Itu apa ya, satu poin positif lah buat gue lah. Positif gobloknya gitu maksudnya. Kenapa harus diomongin itu? Keanehan curanmor itu seperti apa sih? Keanehan, nggak ada yang aneh bangsa. Itu kriminal. Ada yang aneh loh. Ya anehnya gimana? Lu bayangin, lu bawa korek tongkrongan lu. Iya. Pas lu balik, tiba-tiba korek lu nggak ada. Oh iya, magic kan? Ada magicnya berarti. Nah itu maksud gue adalah, gue yakin karena ini tidak ada di berita, tidak ada di sosial media, kita punya jawaban yang lebih fakta gitu. Iya. Ada magicnya memang. Terus? Itu di situ adanya. Bayangin ya, gue keluar dari rumah bawa korek nih, ngobrol, Balik? ngerokok, balik gak ada. Gila nggak lu? Gitu maksud Lu gue yang gila. Gitu maksud gue adalah. Nah, jadi curanmor itu sebenarnya ya keanehannya ya kurang mahal gak? Jadi orang ketika ngambil korek itu dia ngerasa tidak melakukan suatu tindakan kriminal karena ini tuh barang murah. Oh iya, berarti ini ada diskriminatif orang-orang miskin. Dark jokes berarti orang-orangnya. Itu goblok. Harusnya, bener gak? Kalau memang dia multitalenta dalam mencuri, tidak usah memandang strata sosial. Gak usah harusnya. Bener kan? Nah ini maksud gue menariknya tuh di sini gitu. Cuma berarti kan kalau misalkan yang hilangnya Jipo, apa? Yang hilangnya Jipo korek. Itu cara yang baik dan benar karena dia mencuri tidak memandang strata sosial, mau mahal mau murah dia sikat aja. Itu profesional. Maksudnya ke sana. Kesana maksudnya. Gitu maksud gue. Tapi Jipo jarang hilang. Kalau jarang berarti masih ada, dia nggak salah, lu yang salah. Kalau jarang itu masih ada. Jipo nggak pernah hilang. Kalau gue pernah ngilangin. Hah? Gue pernah ngilangin. Nah, kan? Tapi ada di temen lu, Du. Nggak hilang tuh, ada di temen lu. Iya bener, lu yang bilang sekarang. Nah gitu maksud gue dari tadi tuh kayak gini. Kita tuh sering masalah terjadi. Gue yakin ini karena tidak ada di berita, karena memang absurd ceritanya. Karena itu absurd, Du. Gak ada. Iya gak ada. Jadi tuh gak pernah hilang. Gak pernah hilang, Bro. Jadi Ada di temen lu. Ada, gue yakin itu, Du. Ada, Du. Ada. Temennya. Di temannya. Kalau gue bilang ke temen gue. Bener gitu. Nah sekarang ada lagi nih. Ada lagi kayak gini. Gue pernah yang lebih heran dan hebatnya lagi, kalau curanmor terjadi di dalam tongkrongan yang banyak orangnya itu wajar sih, bener gak? Jadi banyak celah kan. Nah yang lebih mahir dan ahli adalah ketika lagi berdua yang bawa korek satu, tapi bisa terjadi curanmor. Itu gimana tuh? Gue tahu itu. Gimana tuh? Karena dia keturunan Keturunan? Keturunan apa? Romi Romedal. Romi Rafael. Romi kecepatan tangan. Enggak benar. Kan si Romi kan hipnotis. Romedal kecepatan tangan. Berarti dua Romi. Iya, dua Romi. Jadi Dua intinya Romi. dia udah ngehipnotis terus dengan kecepatan tangan. Teori dua Romi berarti, bener kan? Dapatnya ke sana. Menjadi teori dua. Berarti kalau dua orang itu berarti udah expert banget ya. Iya, banget. Tapi gue pernah sendiri biasa. korek hilang. Gimana apa ini? Lu hilangnya gimana anjir? Itu masalahnya gue juga bingung. Gua tahu. Jadi biasanya itu kan manusia itu tidak luput dari masalah hilap, salah dan penyakit. Nah, menurut gua kalau lagi sendiri koreknya hilang, itu dia kena penyakit namanya goblok. Turunannya bego ya. Kok
kok bisa gitu ya? Parah. Ya kan gue nanya ya tadi lu bilang ya nggak usah berdua aja udah expert. Ini gue sendiri hilang. Ya itu penyakit lu nya. Ya berarti gue lebih expert dong. Ya bukan lebih expert, itu namanya penyakit. Lu ada kelainan di dalam diri lu dah. Lu tuh punya penyakit dah. Ya tapi kalau misalnya lagi sendiri, korek hilang itu curanrek bukan? Kalau lagi sendiri gimana? Korek hilang. Iya. Nah itu curanrek bukan? Ya tetap curanrek lah. Lu aja yang nggak tahu kan gue bilang lu goblok. Kalau lu nggak goblok lu bakal tahu ya. Jadi dia punya kekuatannya itu gobloknya itu. Iya. Gimana sih lu? Gua tanya nih ya, seorang pencuri goblok nggak di sudut pandang lu? Goblok kan? Ya goblok lah. Pinter lah. Nggak goblok lah. Pinter lah. Pinter. Nyari duit. Oh, kalau lu menilai dia pinter, apa kabar lu Dra yang lagi ada? Sama aja. Berarti gue pinter dong. Hah? Gue pinter dong. Pinter kata Bisa ngilangin korek iya. tanpa mencuri. Bisa ngilangin tanpa mencuri. Iya. Itu berarti Lebih dari swiper gue. Iya. Nah, itu boleh. Itu bagus. Argumen ini bagus. Gue suka. Itu baru absurd. Gitu dong dari tadi. Nih, minum lagi. Korek lu aman gak? Kebetulan saya nggak pernah beli tapi ada. Oh iya, bisa gitu ya. Oh iya. Nah, ini satu lagi nih. Kebetulan saya nggak pernah beli, tapi ada. Gimana nih? Siapa yang bisa nih? Karena itu tadi kan dia sendiri tapi bisa hilang. Bisa. Jadi lu ngambil yang kebalikannya. Exportnya lebih tinggi lagi. Ya, lu lebih tinggi lagi. Lu bayangin aja nggak pernah beli tapi ada. Bisa gitu ya. Kalau misalkan ini kayak segitiga gitu kan dia paling atasnya itu udah Benar. production korek itu di atas. Di atas. Udah Udah tidak ada lagi. Tidak ada Udah lagi. Soalnya nggak ada production korek itu gak bakal ada. Gak bakal. Gak bakal ada. Gak bakal ada curanrek gitu. Tapi berbahaya kan? Curanrek berbahaya nggak? Curanreknya nih, bukan koreknya nih. Curanreknya berbahaya nggak? Berbahaya. Berbahaya. Itu awal mula dari korupsi. Oh iya. Iya. Gimana tuh bisa diiniin lagi nggak? Ya karena kan korupsi itu mulai dari yang terkecil. Oh iya. Korek kecil. Nah, nanti makin gede duit. Iya. Ya, duit kan lebih gede dari Lebih korek. gede, gede. Kecuali koin. Kecuali koin. Tapi nggak ada yang korupsi koin. Nggak ada. Itu gempel namanya. Salah. Jadi sebenarnya kalau nih koruptor nih ya, gue kasih tips nih buat koruptor nih ya. Boleh nih. Kalau misalnya koruptor lu nggak mau ketahuan, korupsilah koin. Korupsilah Bitcoin. Betul. Jadi tidak akan dia bilang Bitcoin anjir. udah beda urusan anjir Bitcoin. jadi uang digital. Ya, lanjut. Ya karena kan Bitcoin juga tidak masuk ke OJK kan? Enggak kan? Cucilah uang Anda di situ. Maka itu akan lepas dari OJK. Gua setuju sih, benar. Setuju ya. Tips biar bersih dari korupsi. Tapi dia tetap mencuri gitu. Mencuri gitu. Kalau masukan kok gitu. Ya maksud gua ini masukan yang kali aja ya koruptor tuh mencuri itu bukan karena dia ingin memperkaya diri sendiri. Mungkin dia ke laptop. Oh iya, mungkin dia ke laptop. Nah, ini ya kita wajarin aja lah kalau orang ke laptop gitu kan. Makanya hati-hati. Jangan pilih Indra. Oh iya, jangan. Serius. Benar. Dia udah punya skemanya anjir. Udah punya skemanya buat terorganisir. korupsi itu seperti apa yang baik-baik benar. Sangat organisir. Pokoknya jangan dicolok. Iya. Gua sekarang paham lah kenapa ketika lo menikah pindah rumah karena mungkin Anda dijauhi oleh warga. Mereka tuh gak mau lu terlibat di warga sekitar lu. Bahaya. Skemanya udah kelihatan hari ini. Jahat. Parah. Jadi nggak sia-sia ya kita mengangkat curanrek nih. Ini buat teman-teman udah ketahui nggak ada, ini di berita nggak ada, di media juga nggak ada. Ini hanya di sini, di meja apa lagi di sini? meja absurd ya, meja absurd. Karena ini tidak kotak, tidak bundar. Kayak otak kita ya, nggak benar, nggak salah. Ini hanya absurd. Oke, mungkin itu saja ya buat teman-teman semua. Terima kasih yang telah menonton. Semoga kalian tidak giting bawaan podcastnya dari namanya itu sendiri ya. Perlu dimaklumi jika ada pematah-pematah ekspektasi yang membuat Anda bingung atau pusing, wajar karena ini adalah podcast. Ya, sekaligus kita juga pusing soalnya. Betul, karena yang memabukkan itu tidak hanya minuman, bisa jadi itu dari sudut pandang pikiran seseorang. Oke, sampai betul. Gua Yoga, gua Abdu, Indra. sampai bertemu kembali di episode selanjutnya hanya di Join. Mari join.